Nah, temanya kiat-kiat bagaimana agar murai batu kita itu bisa neken lawan, bongkar materi. Nah, sebelum kita masuk ke pokok pembahasan tentang ini, ya, kita tarik benang merahnya dulu ke belakang tentunya. Untuk membongkar materi itu banyak komponen dan aspek yang harus disiapkan, ya. Contoh ibarat murai batu itu gimana caranya dia bisa bongkar materi, ya, kerja maksimal. Itu seperti kendaraan bermotor yang gimana caranya bisa melaju dengan kencang. Salah satu komponen adalah dia bebannya harus sesuai, ya, agar motornya bisa melaju dengan kecepatan tinggi. Dari bahan bakarnya juga sama, dari jokinya bisa seperti itu juga, serta dari aspek-aspek komponen-komponen yang lain. Tidak luput juga di murai batu pun demikian. Yang menunjang murai batu kita agar mampu bongkar materi tentu di sini ada pemasteran. Nah, sudahkah kita memasteri murai batu kita dengan tepat? Contohnya pemasteran yang konsisten, pemasteran yang sesuai dengan burung murai batu kita. Seperti ketika murai batu kita masih muda, maka dimasteri dengan masteran burung murai yang sifatnya kecil-kecil, gereja tarung, eh, konin. Nah, itu bagus untuk murai batu yang masih muda. Lantas kita lanjut lagi ke komponen yang lain, yakni ada tenaga. Nah, gimana caranya agar murai batu kita memiliki tenaga yang cukup saat dilombakan? Salah satu aspek yang paling mempengaruhi biasanya kita melombakan jaraknya jauh dengan rumah. Nah, ini bisa berdampak buruk pada burung murai batu kita. Tentu di perjalanan murai batu kita sudah lelah dulu. Nah, ini bisa menjadi salah satu pemicu. Coba teman-teman lihat, atau cara kita menggendong murai itu juga ada triknya. Tidak boleh asal sembarangan gendong dan tenteng. Itu juga bisa berdampak buruk pada murai batu tentunya. Itu dari tenaga. Terus dari mental. Jadi banyak banget aspek ketika kita melombakan burung murai batu, terus murainya kok nggak mau bongkar materi ya. Murainya kok hanya pasang badan saja ya. Muraiku kok seperti ini, muraiku kok nyerang, muraiku kok turun karpet, muraiku kok hanya matung diem. Nah, ini ya banyak banget aspek yang harus kita siapkan benar-benar. Dari terah, teman-teman. Terah itu sangat penting dan sangat-sangat penting sekali ketika kita bermain lomba burung murai batu. Jadi, ya, teman-teman, kalau terah jangan main-main. Ya, kalau terah ini tentang satu mental, kedua kecerdasan dalam merekam masteran-masteran, ya. Karena kalau murai batu kita tidak mampu merekam masteran tadi, lantas apa yang mau dilombakan, kan seperti itu. Jadi untuk pemasterannya pun harus yang sesuai dan tepat. Kita lanjut lagi, yakni murai batu kita tadi di mental ya. Mental ada kaitannya dengan terah juga. Di pengondisian, teman-teman, ya, pengondisiannya seperti apa? Burung murai batu itu kan butuh istirahat. Nah, coba teman-teman ingat, sudahkah diistirahatkan dengan baik dan cukup untuk murai batu, teman-teman, ya? Jangan sampai burung murai batunya istirahatnya kurang, kita geber terus kita pengennya maksimal, ya. Terus ujung-ujungnya kita menggunakan obat pabrikan, yaitu keliru ya. Nanti burungnya malah tidak akan tahan lama dan itu akan rusak atau hilang dalam hilang cepat intinya itu. Jadi pertamanya kita prestasi terus tapi nggak ada kabar lagi. Nah, ini berdampak buruk pada burung murai batu yang terlalu over lomba. Terus gimana caranya agar murai batu itu meningkatkan faktornya juga? Berikan waktu istirahat yang benar-benar cukup, ya. Benar-benar cukup, ya. Jadi kalau sebelum lomba itu murai batunya bisa dikondisikan ya sebagaimana mestinya agar murai batu teman-teman itu bisa tampil konsisten ngotot bongkar materi ya. Tidak serta-merta hanya pasang badan, hanya diem ya. Itu akan menjadi PR yang besar nantinya. Oleh karena itu, untuk murai batu yang dilombakan teman-teman ya, untuk murai batu muda itu cukup dites saja, jangan dilomba. Kalau untuk murai batu dewasa ya,
untuk murai batu dewasanya teman-teman cukup 1 bulan sekali saja ya. Jadi untuk pemberian pakannya juga harus tepat ya. Terus kita masuk lagi tadi kiat-kiatnya ya. Kita masuk lagi ke murai batu teman-teman, ini tipikal karakter seperti apa. Nah ini perlu juga, soalnya apa, ada murai batu ya, agar dia mampu bongkar materi itu saat di tempat lomba, di area sekitar lomba itu harus jauh dari gantangan. Ini tipikal murai batu yang bocor, karena kalau dia didekatkan dengan gantangan maka dia akan bongkar-bongkar materi saat di bawah, saat di gantang dia sudah habis duluan. Nah seperti inilah kira-kiranya. Terkadang juga solusi satu itu cocok dengan masalah B, tapi solusi satu belum tentu cocok dengan masalah A, meskipun ciri-ciri permasalahannya sama ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa menyelesaikan masalah A dan menyelesaikan masalah B. Jadi tidak ada yang tidak mungkin ya, tidak ada yang pintar, tidak ada senior, tidak ada junior. Di sini belajar bersama teman-teman, karena senior tidak mengenal karakter murai batu junior, junior tidak mengenal karakter murai batu senior. Nah jadi tukar pengalaman saja, sharing-sharing ya. Karena murai batu kita yang tahu karakternya ya diri kita, bukan orang lain. Jadi kita pahami dulu karakternya, wataknya, keinginan dia seminggu minta mandi berapa kali. Ya, dia tidak bisa berbicara tapi dia memiliki respon. Ketika kita coba untuk buka sangkar, kita berikan dia umbaran. Terkadang kalau murai batu yang sudah terbiasa dia pengen mandi udah masuk dengan enteng. Tapi ada murai batu juga yang memang sering mandi gitu, tapi kalau dikasih umbaran gitu, umbaran apa sih, keramba ya, keramba tidak mau masuk karena memang dia nggak mau pengen mandi. Nah kita coba memahami, oh berarti ini nggak mau mandi. Nah seperti itu kurang lebih dalam kita sharing mengenai karakternya, kita pegang karakternya. Lantas murai batu teman-teman seharusnya dilombakan saat dia dalam keadaan on fire ya, top perform ya. Itu karena nanti takutnya akan menimbulkan masalah baru ketika murai batu yang kita lombakan tidak dalam kondisi terbaiknya. Tentu kita harus hati-hati, kita harus sadar juga bahwa murai batu kita butuh istirahat, murai batu kita itu murai bagus ya. Jadi dijaga baik-baik. Nah, itu ya teman-teman ya. Terima kasih sudah mampir ya. Jangan lupa di subscribe, ikutin terus channel ini. Nanti kita bahas tentang penangkaran murai batu prestasi. Terima kasih ya teman-teman ya.